ini. Angka itu jumlahnya tak terhingga, tapi angka apa yang paling tinggi? Jawabannya angkasa. Paham kan? Angka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Om Repali. Jangan lupa subscribe, like, dan tanda loncengnya. Berpotensi yang tidak berpenghuni harus memiliki air untuk mendukung keberlangsungan kehidupan. Banyak sekali syarat dan ketentuan yang harus ada. Planet itu harus berada di zona layak huni bintang. Barulah suhu dan tekanan atmosfer di permukaan planet itu sesuai bagi bentuk kehidupan sederhana untuk mulai berkembang. Kalau terlalu dekat ke bintang, airnya akan menguap sehingga samudra dan lautan mustahil terbentuk. Inilah yang terjadi di Venus. Ukuran dan massa Venus mirip dengan bumi, tapi letaknya terlalu dekat dengan matahari dan tak satu pun kehidupan bisa bertahan di permukaannya. Kalau terlalu jauh dari bintang, calon planet kita akan terlalu dingin. Air hanya tersedia dalam bentuk es di permukaan planet seperti ini, tapi mungkin saja ada air cair yang jauh di bawah permukaan. Neptunus adalah salah satu contohnya. Selain itu, calon planet ini harus padat dan memiliki atmosfer yang melindunginya dari radiasi matahari, serta memungkinkan organisme hidup untuk bernapas. Di galaksi kita saja, bintang yang ada tak terhitung jumlahnya. Kamu tak akan bisa menghitung semuanya dengan pasti. Di dekat tiap bintang ini, mungkin ada suatu planet yang memenuhi syarat. Planet-planet ini disebut eksoplanet. Dan beberapa di antaranya mungkin berada di zona layak huni dan memiliki segala hal yang bisa mendukung terbentuknya kehidupan. Dari sekitar 4.500 eksoplanet yang telah diketahui, para ilmuwan berhasil mengidentifikasi 24 planet super layak huni. Ini adalah jenis planet yang cocok untuk keberadaan dan keberlangsungan hidup yang bahkan melebihi bumi. Planet seperti ini harus 2 kali lebih berat daripada bumi dan 1,3 kali lebih besar. Jika ukurannya lebih besar, gravitasinya akan lebih kuat dan atmosfernya akan lebih padat dan hangat. Semua ini akan memastikan luasnya keberagaman semua organisme hidup di planet ini. Selain itu, kita harus memperhatikan bintang induk yang dikitari planet super layak huni ini. Dan ini penting, harus ada warung nasi Padang di sana. Idealnya, bintang induk ini harus lebih kecil daripada matahari dan memiliki masa hidup setidaknya 15 sampai 30 miliar tahun. Sebagai perbandingan, umur matahari kita hanya tinggal 10 miliar tahun. Dan butuh sekitar 4 miliar tahun sampai bentuk kehidupan kompleks muncul di sini. Bintang seperti matahari bisa kehabisan bahan bakar terlebih dahulu sebelum ada kehidupan berkembang di eksoplanetnya. Para ilmuwan menyarankan kita untuk berfokus pada bintang Katai. Ukurannya lebih kecil dan tidak secerah matahari. Tapi, rentang hidupnya bisa mencapai 20 sampai 70 miliar tahun. Dengan begini, organisme hidup akan punya cukup waktu untuk berkembang dan berevolusi. Kondisi iklim di planet super layak huni juga akan berbeda. Suhu rata-ratanya 4,5 derajat Celcius lebih tinggi dibanding bumi. Dan di sana juga harus ada lebih banyak air dalam bentuk awan, cairan, dan kelembapan. Kondisi seperti inilah yang paling mendukung keanekaragaman hayati. Jadi, seluruh planet akan terlihat seperti hutan tropis di bumi. Ke-24 kandidat planet yang bergelar lebih baik dari bumi ini, terletak lebih dari 100 tahun cahaya dari kita. Dan dengan munculnya penemuan teleskop generasi baru, kita mungkin bisa mengetahui dengan tepat apakah di sana sudah ada kehidupan dan apakah kondisinya cocok untuk manusia. Nah, sekarang mari kita kunjungi beberapa eksoplanet yang layak huni. T-Garden B. Ini adalah eksoplanet yang mengitari bintang Katai merah sekitar 12 tahun cahaya dari tata surya. Biasanya, Katai merah dapat memancarkan suar yang merusak atmosfer planet di orbitnya. Tapi bintang induk ini tenang dan relatif pasif. T-Garden B memiliki massa yang hampir sama dengan bumi. Planet ini mengitari penuh bintangnya dalam waktu sekitar 5 hari. Yap, kamu tidak salah dengar. Setahun di T-Garden B sama dengan kurang dari seminggu di bumi. Pegangan yang erat ya. Planet layak huni terjauh adalah Kepler 1638b. Letaknya di konstelasi Sinus, hampir 3000 tahun cahaya dari kita. Planet ini termasuk dalam kelas superbumi, lebarnya 2 kali lipat dan beratnya 4 kali lipatnya planet asal kita. Gravitasi di sana akan terasa lebih kuat, bahkan lompatan biasa akan jauh lebih sulit bagimu dibanding di bumi.
Meski begitu, jika planet ini benar-benar layak huni, kehidupan setempatnya akan terbiasa dengan kondisi seperti itu. LHS 1140b, planet ini sangat berbatu dan padat. Meski ukurannya hanya 40% lebih besar daripada bumi, beratnya 7 kali lipat bumi. Gravitasinya kuat di sini sekitar 3,25. Sebagai perbandingan, saat lepas landas naik pesawat terbang, kamu mengalami tambahan beban 1,5 gravitasi. Jadi, di planet ini, kamu hampir mustahil berdiri tegak. Karena masanya yang besar, planet ini memiliki atmosfer lebih tebal, dan karena efek rumah kaca, suhunya mungkin di sekitar minus 7 derajat Celcius. Dan, planet ini cukup cepat dalam mengelilingi bintangnya. Planet ini berputar penuh hanya dalam 24 hari. Sekarang, mari kita lihat konstelasi Aquarius. Ada planet Katai ultra dingin, Trappist 1. Planet kecil ini mengorbit di zona layak huni. Masanya 3 kali lebih ringan dari bumi, suhunya mirip dengan bumi, tapi gravitasinya hanya setengah bumi. Tapi kita akan tetap merasa nyaman di sana. Kamu ingat orang-orang yang pernah pergi ke bulan? Di sana gravitasinya hanya 16% dari bumi. Itulah yang membuat para astronaut bergerak sangat lucu. Kepler 452b berada dalam sistem yang seperti kakaknya tata surya kita. Bintang induknya hanya 11% lebih tua dari matahari kita, dan planet ini hampir 2 miliar tahun lebih tua dari bumi. Eksoplanet itu sendiri berusia 6,5 miliar tahun, sementara bumi 4,5 miliar. Tapi, kakak tata surya kita ini sangat jauh dari sini. Jika kita melaju dengan kecepatan pesawat luar angkasa New Horizon, dibutuhkan sekitar 26 juta tahun untuk sampai ke sana. Jadi jangan lupa bawa bekal nasi padang tadi ya. Ini adalah eksoplanet terdekat dari bumi, Proxima Centauri b. Planet ini mengitari katai merah Proxima Centauri yang merupakan bintang terdekat dengan matahari. Planet ini hanya berjarak 4,2 tahun cahaya dari kita. Ukuran dan masanya sangat mirip bumi, planet ini mungkin memiliki struktur es seperti Neptunus. Meski Proxima Centauri adalah bintang terdekat setelah matahari, kita tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang karena cahayanya terlalu redup. Jadi, semua planet ini, termasuk 24 planet yang baru-baru ini ditemukan para ilmuwan, berada di zona layak huni bintang induknya masing-masing. Dan secara teori, kita bisa mengolonisasinya dan mengubahnya agar cocok untuk kehidupan manusia di masa depan. Tapi di sini, kita harus menyelesaikan satu masalah besar. Eksoplanet terdekat pun terlalu jauh bagi kita saat ini. Roket modern kita bisa terbang 5 kali lipat lebih cepat dari kecepatan suara. Dengan kecepatan seperti itu pun, kita butuh lebih dari 100.000 tahun untuk sampai ke Proxima Centauri. Nah, kita perlu menemukan sesuatu yang agak lebih cepat untuk bepergian ke rumah baru di salah satu eksoplanet ini. Dan mungkin para ilmuwan telah menemukan jawabannya. Warp Drive. Ini adalah teknologi yang memungkinkan kita memanipulasi ruang dan waktu. Drive ini menciptakan semacam gelembung yang di dalamnya mengabaikan hukum gerak normal. Jadi, pesawat luar angkasa akan mampu secara signifikan bergerak melebihi kecepatan cahaya. Dan ini bukan dongeng fiksi ilmiah. Umat manusia sudah memiliki teknologi seperti itu meski baru secara teori. Namanya adalah Alcubierre Warp Drive. Tenang, kalau ini aku tidak mengada-ngada. Karena tak satu pun benda bermassa bisa bergerak dalam kecepatan cahaya, kita perlu melakukan satu trik. Pesawat luar angkasa harus bergerak dengan memampatkan ruang di depannya dan mengembangkannya ke belakang. Jadi bukan hanya kapalnya yang bergerak, tapi juga ruang dan waktu di dalam gelembung warp drive ini. Kecepatan maksimumnya pun bisa 10 kali lipat kecepatan cahaya. Tapi untuk membelokkan ruang dan waktu, pesawat yang dipakai harus sangat besar. Dan untuk menyalakannya, kita butuh jumlah energi yang mendekati total energi yang dihasilkan planet Jupiter. Namun, perhitungan terbaru dari Jet Propulsion Lab NASA menunjukkan cincin di sekitar pesawat yang seharusnya menciptakan medan warp tidak boleh bulat sempurna seperti yang diperkirakan sebelumnya. Bentuknya bisa seperti donat. Donat ini akan sangat menyederhanakan desain dan konstruksinya, serta memungkinkan kita menguji teknologi ini pada pesawat luar angkasa seukuran Prop Voyager 1. Meski tampaknya masih mustahil, para ilmuwan sudah mengatakan kita, dalam tanda kutip, masih ada harapan. Dan meski belum tahu teknologi apa yang akan digunakan, pada tahun 2069
NASA berencana meluncurkan misi antar bintang pertamanya untuk menjelajahi planet yang berpotensi layak huni di luar tata surya kita. Berbagai rumor menyebutkan kecepatan cahaya bisa dicapai dengan teknologi laser. Jika bentuknya sangat kecil, probe dapat diluncurkan ke bintang Alpha Centauri dengan kecepatan hampir setinggi kecepatan cahaya. Ada juga dua alternatif lain untuk menggerakkan pesawat luar angkasa kita, yaitu energi nuklir dan energi dari tabrakan materi dan antimateri.